Halo anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan dua besaran. Untuk membantu pemahaman mengenai perbandingan dua besaran, mari kita pecahkan permasalahan berikut. Permasalahannya, dilakukan survei terhadap 200 siswa kelas 7 SMP Insan Cendekia. Dari survei, sebanyak 120 siswa menyatakan lebih tertarik belajar menggunakan video dan 80 siswa lebih tertarik belajar menggunakan modul. Pertanyaannya di sini adalah, pernyataan yang mana yang bernilai benar? Disediakan 4 pernyataan. Anak-anak diminta menentukan pernyataan yang bernilai benar. Bisa jadi satu pernyataan yang bernilai benar, atau barangkali lebih dari satu pernyataan yang bernilai benar. Untuk melihat yang manakah pernyataan tersebut yang bernilai benar, mari kita lakukan penyelidikan berikut. Kita mulai dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama berbunyi, 2 dari 3 siswa kelas 7 SMP Insan Cendekia lebih tertarik belajar menggunakan modul. Benar atau salah? Untuk menilai benar atau salahnya pernyataan pertama, kita lihat dulu apa saja yang diketahui dari permasalahan yang diberikan. Yang pertama, banyak siswa kelas 7 seluruhnya ada 200 orang. Kemudian banyak siswa yang tertarik menggunakan video ada 120 orang. Kemudian banyak siswa yang tertarik menggunakan modul adalah 80 orang. Dari pernyataan pertama, secara tidak langsung kita diminta untuk membandingkan banyaknya siswa yang tertarik belajar menggunakan modul dengan banyaknya siswa kelas 7 seluruhnya. Sehingga diperoleh perbandingan banyak siswa yang tertarik menggunakan modul berbanding banyak siswa kelas 7 seluruhnya adalah 80 berbanding 200. 80 dan 200 sama-sama kita bagi dengan 40 sehingga diperoleh 80 dibagi 40 memperoleh 2, kemudian 200 dibagi 40 kita dapatkan 5. Jadi perbandingan yang kita dapatkan adalah 2/5. Sementara dari pernyataan pertama dinyatakan 2/3 siswa kelas 7 memilih menggunakan modul. Antara pernyataan dengan jawaban kita setelah dianalisis itu berbeda, sehingga dapat disimpulkan pernyataan nomor 1 bernilai salah. Kemudian kita lanjutkan ke pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2, perbandingan banyaknya siswa yang tertarik belajar menggunakan video dengan banyaknya siswa yang tertarik belajar menggunakan modul adalah 3/2. Berarti kita bandingkan sekarang banyaknya siswa yang tertarik menggunakan video, kita bandingkan dengan banyaknya siswa yang tertarik menggunakan modul. Banyak siswa yang tertarik menggunakan video adalah 120, sementara yang menggunakan modul 80. Jadi 120 berbanding 80. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yakni kita bagi dengan 40. 120 dibagi 40 berbanding 80 dibagi 40. Hasilnya 3/2. Hasil yang kita peroleh adalah 3/2, sementara dari pernyataan juga 3/2. Jadi pernyataan dengan hasil analisis kita sinkron, jadi pernyataan 2 bernilai benar. Kemudian kita analisis lagi pernyataan 3. Sebanyak 2 dari 3 siswa SMP Insan Cendekia lebih tertarik belajar menggunakan modul. Benar ataukah salah? Dari pernyataan 3 ini, kita akan membandingkan seperti pernyataan pertama. Nah, kita lihat dari pernyataan pertama.
Banyak siswa yang tertarik belajar menggunakan modul dengan banyak siswa kelas 7 seluruhnya itu adalah 2:5. Ini artinya 2 dari 5 siswa kelas 7 SMP Insan Cendekia lebih tertarik menggunakan modul. 2 dari 5. Sementara di pernyataannya adalah 2 dari 3. Kita dapatkan 2 dari 5. Nah, ini menunjukkan perbedaan hasil sehingga dapat disimpulkan pernyataan nomor 3 bernilai salah. Selanjutnya, pernyataan nomor 4 yang berbunyi, banyak siswa yang tertarik belajar menggunakan video adalah 40 lebih banyak dari siswa yang tertarik belajar menggunakan modul. Dari soal, kita lihat banyaknya siswa yang tertarik menggunakan video adalah 120. Sementara yang menggunakan modul 80. Dari sini kita bisa melihat siswa yang menggunakan video lebih banyak dari siswa yang menggunakan modul. Pertanyaannya, lagi berapa banyaknya? Nah, berarti kita cari selisihnya sekarang. Selisihnya adalah 120 dikurangi 80, sehingga kita dapatkan 40. Itu berarti pernyataan nomor 4 itu bernilai benar sebab banyaknya siswa yang tertarik menggunakan video 40 lebih banyak dari siswa yang tertarik menggunakan modul. Nah, demikian yang bisa kita bahas dari perbandingan dua besaran. Semoga kalian lebih memahami materi ini. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar.